Selamat datang kembali bersama Dokmong Podcast. Kali ini kita akan membahas tema menarik sebagai berikut. Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau lihat lebih dalam sebuah dokumen yang lumayan keras ini. Ini naskah khotbah Jumat, judulnya Hentikan Bencana Kelaparan di Gaza. Nah, teks ini melukiskan situasi kemanusiaan yang disebutnya bencana besar di Gaza. Fokusnya banget ke soal kelaparan. Betul sekali. Naskah ini memang menyajikan sudut pandang yang sangat spesifik ya, mengenai apa yang mereka sebut penderitaan warga Gaza, penyebabnya katanya agresi dan blokade. Dan lebih jauh lagi, tulisan ini secara, terus terang, menuding ada kelalaian dari berbagai pihak, dan membingkai kelaparan ini sebagai sesuatu yang, disengaja. Itu klaim utamanya. Wah, disengaja. Oke, jadi misi kita sekarang nih, buat Anda yang menyimak, kita mau coba bedah poin-poin utama dari naskah ini. Siap. Apa sih fakta yang disajikan versi Eureka, siapa aja yang kena kritik, terus solusi yang ditawarkan itu apa dari sudut pandang naskah ini ya? Penting itu, dari sudut pandang naskah ini. Iya, kita mulai dari gambaran kelaparannya dulu deh. Yang cukup bikin kaget nih, naskah ini nyebut data Badan Pangan Dunia, WFP. Katanya Gaza udah masuk fase catastrophic hunger. IPC fase 5 itu ya? Betul, IPC fase 5. Itu kan level tertinggi ya, di mana katanya sepertiga warga dilaporkan nggak makan sama sekali berhari-hari. Ya, penggunaan data WFP di awal ini kayaknya sengaja ya, buat bangun fondasi seolah faktual gitu, sebelum masuk ke klaim dan interpretasi yang lebih tajam lagi. Oke, jadi data dulu baru interpretasi. Kayaknya gitu polanya. Naskah ini terus merinci dampaknya. Disebut ada lebih dari 144 kematian karena lapar, 88 diantaranya anak-anak. Terus 100% warga katanya kena kerawanan pangan akut. 100%? Itu klaimnya. Dan lebih dari 70.000 anak butuh perawatan gizi segera. Angka-angka ini ya dipakai buat nunjukin betapa parahnya tragedi ini menurut si penulis. Angka yang, sulit dibayangin ya. Dan naskah ini nggak cuma berhenti di angka, tapi langsung nunjuk apa yang disebut tadi, bencana yang disengaja. Gimana tuh argumennya dibangun di teks ini? Argumen intinya ya itu tadi blokade total. Makanan, obat-obatan, semua diblokir oleh apa yang naskah ini sebut sebagai entitas Zionis. Penulisnya mengklaim ini penyebab langsung kelaparan massal. Jadi blokade sebagai penyebab utama? Iya. Dan klaim ini diperkuat lagi dengan tuduhan-tuduhan lain yang lebih spesifik. Oh, ada lagi? Seperti apa tuh tuduhannya? Saya baca sekilas di sini ada klaim soal penghancuran lebih dari 1.000 truk bantuan. Betul. Terus ada serangan ke warga yang lagi antre makanan. Katanya tewas lebih dari 1.060 orang sejak Mei 2025. Itu beneran disebut di teks? Disebutkan eksplisit. Bahkan sampai mengutip dugaan pernyataan Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang dituduh menyarankan pembiaran kelaparan ini sebagai alat genosida. Ini kan tuduhan yang, sangat berat ya? Berat banget. Banget. Ada lagi, laturan yang dikutip soal dugaan tepung bantuan dari Gaza Humanitarian Foundation. Nah, yayasan ini disebut di teks didukung Israel dan AS. Terus kenapa tepungnya? Diklaim mengandung zat narkoba. Penulis menggambarkannya sebagai tindakan keji. Nah, perlu kita tekankan lagi nih buat Anda. Ini semua adalah klaim-klaim yang disajikan secara eksplisit dalam naskah khotbah yang lagi kita bahas ini. Oke, paham. Jadi kita melaporkan apa isi naskahnya ya. Nah, selain menuduh Israel, kritik tajam juga diarahkan ke rezim Arab nih, terutama Mesir di bawah Presiden As-Sisi. Apa poin utamanya di sini? Poin utamanya adalah tuduhan kalau Mesir itu menolak buka perbatasan Rafah buat bantuan kemanusiaan. Padahal, menurut naskah ini, jalur Rafah itu satu-satunya harapan. Kenapa satu-satunya? Karena Kerem Shalom, jalur lain, itu katanya dikontrol penuh oleh Israel. Jadi Rafah ini krusial banget menurut si penulis. Terus gimana lagi? Penulis naskah ini membandingkan dengan kontras banget. Katanya, tahun 2023, Rafah dibuka lebar buat evakuasi warga AS. Tapi buat bantuan ke Gaza, malah ditutup. Gitu tudingannya. Kontras yang, cukup menyengat ya. Ada tuduhan lain lagi ke Mesir. Kayaknya kritis banget sama Mesir ya. Iya, kelihatannya begitu.
Naskah ini juga menuduh ada tekanan dari rejim Mesir ke Imam Al-Azhar. Oh ya, Tekanan gimana? supaya mencabut kecamannya terhadap Israel. Alasannya demi jaga hubungan politik, gitu klaimnya. Nah, untuk memperkuat kritik ke para pemimpin Arab ini, penulisnya pakai dalil agama. Nah, ini dia. Dalil apa yang dipakai? Ada kutipan surat Ali Imran ayat 118. Intinya soal larangan menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan. Ini dipakai dalam konteks kritik ke pemimpin Arab yang dianggap terlalu dekat dengan pihak yang memusuhi. Oke, pakai ayat Quran. Tadi kayaknya Anda sebut ada hadis juga ya? Benar, ada kutipan hadis juga. Satu tentang larangan membiarkan tetangga kelaparan, satu lagi soal kewajiban menolong sesama muslim yang kehormatannya direndahkan. Jadi dalil-dalil ini dipakai langsung buat Mengecam para pemimpin Arab atas apa yang dianggap penulis sebagai kelalaian atau bahkan pengkhianatan mereka terhadap Gaza. Sangat lugas kritiknya, pakai dalil agama. Oke, jadi bukan cuma Israel dan Mesir ya, tapi juga komunitas internasional dan pemimpin muslim lainnya yang kena kritik keras. betul. Komunitas internasional, PBB, negara barat kayak AS, Uni Eropa, itu dianggap gagal total, bahkan dituduh ikut mendukung genosida. Wah, Terus penguasa dunia Islam secara umum juga dituduh tunduk sama penjajah. Jadi kegagalan ini dianggap sistemik dan luas banget cakupannya, menurut perspektif penulis ini. dengan kritik sekeras itu ke semua pihak. Lalu apa dong solusi yang ditawarkan sama naskah khutbah ini? Ini pasti bagian penting dari argumennya. Nah, ini dia. Naskah ini secara tegas banget menolak solusi dua negara. Dibilang itu cuma ilusi. Ditolak mentah-mentah ya. Terus solusinya? Sebaliknya, dia cuma usulkan satu solusi tunggal. Sifatnya sangat ideologis, yaitu apa yang disebutnya jihad fi sabilillah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Khilafah, iya. Dan untuk mendukung ini, penulis mengutip surat Al-Baqarah ayat 191. Jadi solusinya sangat spesifik dan ideologis yang diadvokasi oleh sumber ini. Jelas banget ya arah solusinya menurut si penulis. Terus, naskah ini ditutupnya gimana? Ditutup dengan peringatan. Peringatan keras tentang pertanggungjawaban para penguasa muslim nanti di hari kiamat. Pertanggungjawaban atas apa? Atas apa yang dituduhkan sebagai kelalaian dan pengkhianatan mereka terhadap penderitaan di Gaza. Jadi nuansanya sangat eskatologis juga di akhir. Oke, coba kita rangkum sedikit ya. Jadi naskah khutbah Jumat yang kita bedah ini menyajikan narasi yang sangat suram tentang bencana kelaparan di Gaza. Sangat suram. Isinya menuduh Israel melakukan genosida lewat kelaparan, terus melontarkan kritik super pedas ke Mesir dan pemimpin Arab lain atas dugaan pengkhianatan, dan juga menuduh komunitas internasional gagal atau malah terlibat. Penting banget nih untuk Anda ingat ya, ini adalah perspektif dari satu sumber spesifik, satu naskah khutbah. Betul. Isinya nggak cuma melaporkan penderitaan, itu pun dengan framing tertentu ya, tapi juga secara aktif menyuruhkan satu solusi ideologis yang sangat definitif, jihad di bawah khilafah. Dan dia pakai justifikasi agama buat memperkuat argumennya itu. Ya, naskah ini memang menyajikan pandangan yang hitam putih banget ya. Menyalahkan banyak pihak secara tegas, dan cuma nawarin satu solusi tunggal. Ini jadi membawa kita ke pertanyaan reflektif nih buat Anda di rumah. Silakan. Bagaimana ya narasi yang semacam ini? Yang membingkai masalah, penyebab, dan solusi secara absolut, secara hitam putih. Gimana narasi kayak gini bisa mempengaruhi pemahaman kita dan mungkin juga respons kita terhadap konflik yang sebetulnya kan ya kita tahu begitu rumit dan berlapis seperti ini. Itu mungkin sesuatu untuk direnungkan. Sudah podcast pada tema menarik ini. Semoga pembahasan ini menginspirasi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.